2019 studi kasus Koperasi Simpan Pinjam Inklusi Keuangan Rakyat atau KSPIKR. Disusun oleh saya sendiri, Fauzan Fatur Rahman, dengan NRP 2305141006 kelas 3 SI, dengan dosen pengampu Ibu Santi Lena Eskom, MKom, mata kuliah Tata Kelola TI. Nah, pada profil KSPIKR, bidang usaha dan layanan koperasi berbasis digital yang bergerak di bidang layanan simpan pinjam, didirikan pada tahun 2020 dengan komitmen inklusi keuangan bagi segmen mikro dan ultra mikro. Struktur tata kelola yang pertama, pengurus menetapkan arah kebijakan dan strategis. Lalu ada Dewan Pengawas menjamin kepatuhan dan pengawasan regulasi. Lalu yang ketiga, pengelola atau CEO mengelola bisnis harian dan integrasi TI. Visi transformasi digital sejak tahun 2020, KSPIKR berfokus mengadopsi integrasi ekosistem digital untuk menjangkau masyarakat mikro yang belum terlayani perbankan. Pemanfaatan teknologi menjadi pilar utama dalam percepatan transaksi, menjaga integritas simpan pinjam, serta memastikan kepatuhan tata kelola koperasi modern di era digital. Lalu infrastruktur dan sistem informasi utama, yang pertama ada website dan apps. Fungsi utama, portal informasi dan transaksi anggota secara mobile, cloud dan DBMS, menyimpan terpusat dan database manajemen terintegrasi. Lalu payment gateway, fungsi utama menjembatani transaksi pembayaran digital secara real time. Lalu sistem informasi utama, yang pertama ada SI sistem, simpan pinjam, fungsi sistem pencatatan akurasi saldo dan simpanan dan analisis pinjaman. Lalu ada mobile service, fungsinya ialah akses mandiri anggota untuk cek saldo dan transfer. Lalu helpdesk backup, penanganan kendala dan pemulihan bencana DRP. Lalu identifikasi 10 permasalahan utama. Ada aspek governance dan manajemen. Governance 1 ialah belum ada kebijakan formal tata kelola TI yang terdokumentasi. Evaluasinya, kinerja layanan TI belum dievaluasi secara terukur dan periodik. Lalu tingkat kesadaran keamanan cyber pegawai masih terbatas. Lalu KPI-nya, belum tersedianya indikator kinerja KPI operasional layanan TI. Keamanan dan layanan resiko. Monitoring infrastruktur belum real time, ancaman downtime, insiden, SOP respon insiden belum terstandarisasi, keamanannya, risiko kebocoran data tinggi dan manajemen akses longgar, vendornya ketergantungan tinggi pada vendor cloud pihak ketiga. Backup, prosedur backup belum diuji pemulihannya secara rutin. Lalu analisis domain IDM Everett Direct Monitor. Yang pertama ada IDM kerangka kerja operasional berjalan tanpa framework formal, dampak inkonsistensi keputusan overlap wewenang, solusi susun formalisasi IT governance berbasis KB 2019. Manfaatnya ialah kondisi belum ada alat ukur ROI investasi, operasi, dampak alokasi dana TI berpotensi tidak efisien. Solusi susun infrastruktur KPI investasi penyelenggaraan bisnis. Lalu optimasi resiko, kondisi penanganan resiko masih bersifat reaktif, dampak rentan kerugian finansial akibat cyber. Solusinya implementasi rangka manajemen risiko proaktif. Ada 4 dan 5, KSPIKR wajib mengevaluasi utilitas cloud dan melestarikan transparansi data laporan cyber ke pengawas agar mitigasi regulasi serentak. Analisis domain, ada APO, Algin, Plan, dan Organize. APO 1, framework tata kelola belum terdokumentasi formal. Kesenjangannya, ketiadaan regulasi internal. Rekomendasi utama, formalkan SK tata kelola TI KSPIKR. Lalu ada APO 2, strategi penyelesaian bisnis TI sebatas intuitif. Kesenjangan gapnya, strategi TI belum tertulis. Rekomendasi utama, susun master plan IT 3 tahun ke depan. Apa 7 SDM, keterbatasan kompetisi teknis dan cyber, program pelatihan absen, pelatihan cyber security tahunan wajib. Apa 12 resiko, identifikasi resiko tidak berkala, belum ada register manual,
penyusunan IT dan struktur terpusat. Apa 13 keamanan firewall dasar tanpa audit berkala, kontrol keamanan belum dipantau, lalu rekomendasi utamanya implementasi multifaktor MVA. Lalu analisis domain BAI build, requirement, implement. BAI 1, B2, 3, 5, 6, 7. Fokus utamanya program rekrutmen, kelemahan dokumentasi spesifikasi sistem peminjaman baru tidak detail, solusi standarisasi dokumen sistem rekrutmen specification. Lalu build and change management, sistem di deploy tanpa masa uji fungsionalitas yang baku terdapat uji user. Lalu ada IT change dan transition, kelemahan riwayat update versi database cyber tidak tercatat. Gunakan standar change log dan SOP rollback apabila crash. Lalu ada domain DSS, delivery service support, ada DSS 01, downtime server database tak terduga, anggota gagal transaksi mobile, zonasi failover, cloud server otomatis, DSS 02, permintaan insiden, SOP, keluhan helpdesk belum baku, penyelesaian komunikasi lambat, integrasi ticketing sistem terpusat. Masalahnya ialah akar kegagalan sistem tidak dicari, bug yang sama berulang, penerapan root cause analysis RCA, keberlanjutan, pencerangan data jarang di restore, data loss sistem crash total, jadwal pengujian discrete rutin. Keamanan layanan, hak akses tidak dibatas ketat, kebocoran data, implementasi robot access control. Analisis domain MMA, monitor, evaluate, access, kinerja, indikator, respon time, presentasi uptime cloud, pemantauan performa ad hoc tanpa dashboard, instalasi tools, monitoring server real time. Lalu kontrolnya itu internal, audit log akses, kepatuhan SOP, log transaksi tidak terkunci ketat, penerapan pendatanganan log digital transkripsi logs, regulasi eksternal, kepatuhan aturan koperasi Perkop 8/2023. Belum ada asesmen cyber regulasi solusi review kepatuhan hukum perlindungan anggota secara periodik. Nah, ini capability assessment dan gap analysis. Temuan penilaian dari yang saat ini berdasarkan asesmen objek cyber, tingkat kematangan tata kelola teknologi informasi KSPI saat ini pada level 2.0 yang biru ini. Lalu yang hijau targetnya proses tata kelola sudah terlaksana secara mendasar namun belum distandarisasi dan terdokumentasi formal. Target koperasi level 4 yang hijau itu untuk memastikan keberhasilan operasional yang konsisten dan terukur secara kualitatif. Nah, ini roadmap implementasi 3 tahun. Tahun pertama yaitu 2025, fondasi dan kebijakan, penyusunan draft kebijakan tata kelola TI formal, pembuatan SOP, penetapan key performance indikator KPI awal tahun 2026, implementasi dan kontrol, penerapan MFA, pembayaran cyber, akurasi monitoring dashboard real time, pelatihan cyber security wajib bagi seluruh pegawai. Lalu tahun 3 tahun ke depannya ialah audit internal kepatuhan COVID 2019, pelatihan ulang tingkat keamanan cyber, program implementasi secara berkala. Nah, ini analisis risiko dan mitigasinya. Risiko utama kebocoran data anggota, dampak bisnis, tuntutan hukum, dan hilangnya reputasi. Domain terkaitnya adalah APO 13. Langkah mitigasinya inskripsi database cyber dan inskripsi API gateway. Kegagalan backup server, kehilangan catatan keuangan krusial, domainnya autentisi, langkah mitigasi otomatisasi backup berkala uji rutin. Lalu ada serangan phishing atau fraud, kerugian finansial langsung bagi anggota, DSS security service, sosialisasi berkala cyber dan nasional. Lalu ada ketergantungan cloud vendor, layanan terhenti bila cloud vendor crash, domain terkait DSS 1, operasian, langkah mitigasi penyusunan SLA terkait multi cloud. Ini rekomendasinya yang terarah, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Pemerintah SOP helpdesk, pendekatan insiden cyber, susun dokumentasi, lalu ada audit kepatuhan COVID 2019 ini bulan berkala.
Nah, ini diagram struktur dan alur domain. Struktur tata kelola oleh pengurus, lalu ke CEO, dibagi lagi tim teknologi, operasional, dan layanan anggota. Secara domain komputer 2019, EDM, APO, dan BAI, DSS, MIA. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.